Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, RZ Tanadi Nugroho, Saya Aulia Nur Cahyani. yang akan menjelaskan materi 7 tentang Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama, paradigma. Paradigma merupakan kerangka berpikir masyarakat yang berlandaskan pada suatu pedoman tertentu untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat sehingga dapat tercapai pemecahan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan politik. Yang dimaksud dengan Pancasila paradigma pembangunan politik adalah meletakkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber nilai politik. Semua praktik-praktik politik harus berkembang atas asas kerakyatan. Hal ini dikarenakan warga negara merupakan pelaku politik, sehingga masyarakat harus mampu menempatkan kekuasaan tertingginya sebagai warga negara Indonesia yang menganut sistem politik demokrasi. Pemahaman untuk implementasinya dapat dilihat secara berurutan terbalik. Yang pertama, penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial mencakup keadilan politik, budaya, agama, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Mementingkan kepentingan rakyat demokrasi bila mana dalam pengambilan keputusan. Lalu melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan berdasarkan konsep mempertahankan persatuan. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma dalam ekonomi. Sesuai dengan paradigma Pancasila, dalam pembangunan ekonomi, sistem ekonomi harus mendasar pada moralitas, ketuhanan, dan kemanusiaan. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya adalah mendasar pembangunan sosial budaya berdasarkan nilai-nilai yang telah ada dalam masyarakat. Dalam rangka pembangunan sosial budaya, Pancasila merupakan sumber normatif yang bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, menjadikan warga negara menjadi masyarakat yang beradab dan berbudaya. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan hukum. Menurut ketetapan MPRS nomor 1966, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Dengan demikian, semua peraturan perundang-undangan di Indonesia harus tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Pokok-pokok pemikiran dalam Pancasila yang dijadikan sebagai paradigma hukum adalah bahwa negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang menjunjung tinggi persatuan. Hal ini adalah syarat mutlak untuk membangun Indonesia, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Next, ya. Paradigma Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan kehidupan antarumat beragama. Pancasila sebagai paradigma pembangunan iptek mengandung pengertian bahwa Pancasila memberikan dasar nilai bagi pembangunan iptek demi kesejahteraan. Kata lain, dalam pengembangan iptek, Pancasila harus dijadikan sumber nilai, kerangka berpikir, serta dasar moralitas. Hakikat Pancasila sebagai paradigma pembangunan iptek yaitu
1. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Maaf, salah. Proses reformasi dewasa ini, di beberapa wilayah negara Indonesia terjadi konflik sosial yang bersumber pada masalah agama. Hal ini mewujudkan kemunduran bangsa Indonesia ke arah kehidupan beragama yang tidak berkemanusiaan. Pancasila telah memberikan dasar-dasar nilai yang fundamental bagi bangsa Indonesia untuk hidup secara damai dalam kehidupan beragama di negara Indonesia ini. Dalam pengertian ini, maka negara Indonesia menegaskan dalam pokok pikiran keempat bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini berarti bahwa kehidupan dalam negara mendasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Negara memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk memeluk agama serta menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Next. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan IPTEK. Pancasila sebagai paradigma pembangunan IPTEK mengandung pengertian bahwa Pancasila memberikan dasar nilai bagi pembangunan IPTEK demi kesejahteraan manusia. Dengan kata lain, dalam pengembangan IPTEK, Pancasila harus dijadikan sumber nilai, kerangka berpikir, serta dasar moralitas. Hakikat Pancasila sebagai paradigma pembangunan IPTEK yaitu 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa, mengkomplementasikan ilmu pengetahuan, mencipta perimbangan antara rasional dan irasional, antara akal rasa dan kehendak. Berdasarkan sila ini, IPTEK tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan atau diciptakan, tetapi juga harus mempertimbangkan maksud dan akibat bagi manusia dan lingkungannya. Pengolahan diimbangi dengan melestarikan. Sila ini menempatkan manusia di dalam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian sistematik dari alam yang diolahnya. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan landasan bahwa pembangunan IPTEK harus bersifat beradab dan diabadikan untuk peningkatan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, pembangunan IPTEK harus didasarkan kepada tujuan dasarnya untuk mewujudkan kesejahteraan manusia serta peningkatan harkat dan martabat manusia. 3. Sila Persatuan Indonesia memberikan arahan bahwa pembangunan IPTEK hendaknya dapat mengembangkan nasionalisme, kebesaran bangsa, dan keluhuran bangsa sebagai bagian umat manusia. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mendasari pembangunan IPTEK secara demokratis. Artinya, setiap ilmuwan harus memiliki kebebasan untuk mengembangkan IPTEK. Setiap ilmuwan harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain dan harus memiliki sikap terbuka. Artinya terbuka untuk dikritik, dikaji ulang maupun dibandingkan dengan teori lainnya. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang mengimplementasikan pembangunan IPTEK haruslah menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungan dengan dirinya sendiri, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta manusia dengan alam lingkungannya. Next. Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan asas normatif masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila adalah tonggak yang dijadikan sebagai paradigma atau kerangka berpikir masyarakat dalam menjalani kehidupan yang berkenan dengan kegiatan sosial dan berbagai aspek yang ada dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Aspek-aspek tersebut meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kehidupan beragama, dan IPTEK.
Silakan yang mau bertanya. Saya mau bertanya. Ya, Sebelumnya perkenalkan, saya Intan Tania dari PBI 1A ingin bertanya, apakah Pancasila telah menjadi paradigma pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi? ada yang ditanyakan lagi? Saya ingin bertanya, Iya, perkenalkan nama saya Devi Fitria Pramudita dari kelas PBI 1A. Bagaimana dampak paradigma dalam kehidupan masyarakat? Terima kasih. bila tidak ada yang bertanya lagi, saya akan menjawab pertanyaan dari Intan. Bagaimana dampak paradigma tersebut dalam kehidupan masyarakat? 1. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan politik dan hukum. Pengembangan sistem politik negara yang menghargai harkat dan martabat manusia sebagai subjek atau pelaku. 2. Pembangunan sistem politik yang demokratis, berkedaulatan rakyat, dan terbuka, sistem politik yang didasarkan pada nilai-nilai moral, bukan sekedar kekuasaan. 3. Pengambilan keputusan politik secara musyawarah mufakat. 4. Politik dan hukum yang didasarkan kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan ekonomi. 1. Dasar moralitas ketuhanan dan kemanusiaan menjadi kerangka landasan pembangunan ekonomi. Mengembangkan sistem ekonomi Indonesia yang bercorak kekeluargaan. Ekonomi yang menghindarkan diri dari segala bentuk monopoli dan persaingan bebas. Ekonomi yang bertujuan keadilan dan kesejahteraan bersama. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan pertahanan keamanan. Pertahanan dan keamanan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Mengembangkan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Mengembangkan prinsip hidup berdampingan secara damai dengan bangsa lain. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan agama. Pengembangan kehidupan beragama adalah terciptanya kehidupan sosial yang saling menghargai dan menghormati. Kebebasan dalam rangka memeluk dan mengamalkan ajaran agama. Tidak memaksakan keyakinan agama kepada orang lain. Mengakui keberadaan agama orang lain dengan tidak saling menjelekkan dan menghina antar umat beragama. Apa sudah jelas, Intan? Sudah jelas, terima kasih jawabannya. Oh, yang tadi Devi ya yang bertanya. Ya, tadi itu soal saya. Oh iya, maaf. Ya. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Intan. Sudah karena selama ini pengembangan iptek di Indonesia telah mengandung nilai-nilai Pancasila. Sebagai contoh, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapan di bidang iptek adalah dengan memblokir situs porno oleh pemerintah. Iptek wajib berlandaskan Pancasila jika iptek berkembang. Atau tidak berlandaskan Pancasila, kemajuan iptek tersebut akan bermasalah digunakan oleh masyarakat. Apakah sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri presentasi dari kelompok kami. Jika tidak ada, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.